Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Akhirnya terungkap sudah alasan David da Silva menghilang 2 hari di latihan Persib, bahkan tak main ketika lawan Bayangkara FC. Bukan karena sakit atau demam, tapi ada masalah dengan manajemen Persib. Berikut pernyataan manajer Persib, Haji Umuh Muhtar. Kita buka aja masalahnya antara manajemen mungkin ya agennya. Agen pun juga udah tahu dan saya sudah telepon dengan agen ya. Jadi semua itu sepertinya udah clear dan sudah dibereskan. Dan kemarin ada sedikit masalah DP ya, bukan gaji full semua udah masalah DP ada telat sedikit lah DP ini ya yang jadi permasalahan mereka. Ini sudah dibereskan. Terus hari Selasa David pun juga tidak ada latihan ya, saya juga sama agennya saya bicara gitu ya, malah sekarang nggak tahu ada tuntutan apa yang tidak jelas ya, saya belum bisa menjelaskan. Nanti saya masih nunggu lagi dari agen apa yang sebenarnya gitu yang sekarang kekecewaan gitu. Pun juga ada masalah gitu kan. Ya maaf saja, David pun juga tidak boleh lah langsung mengambil keputusan seperti ini. Agen pun juga tidak boleh mengambil keputusan seperti ini. Nah, agennya saya sudah tekan, nanti kalau seperti begini, ya saya terus terang aja, mungkin ke depan agen pun juga tidak akan ada hubungan lagi dengan Persib. Ya minimal pun juga kan mereka kan masih panjang dengan Persib, ya. Siapa tahu mereka juga pada pemain nanti kata manajemen dia masukin lagi ya, bisa diterima sama pelatih begitu. Saya rasa ini rasanya tidak bijaksana ya. Ini David latihan tidak gitu kan, beritanya di mana gitu. Ini jadi saya masih mencari jalan bagaimana baiknya. Kami di sini nggak bisa berasumsi atau menebak-nebak ini salahnya DDS sepenuhnya atau enggak nih, karena kan di sini dijelasin nih jika yang melarang itu adalah agennya DDS alias Antonio Teles. Jadi ada beberapa kemungkinan yang melatar belakangi hal ini. Yang pertama, apakah Persib lagi goyah keuangannya seperti klub-klub lain? Yang kedua, apakah ini cuma alasan agar DDS ini naik gaji? Yang ketiga, apakah ini cuma alasan agar DDS bisa out dari Persib? Yang keempat, apakah DDS nggak akan main lagi sampai akhir musim? Jika Persib tengah goyah keuangannya, berarti benar hampir semua klub itu merasakan lagi goyah keuangannya. Ya balik lagi ya, gara-garanya adalah pemasukan klub yang merosot usai dihantam badai COVID. Terus ditambah sengsara lagi lantaran ada pembatasan supporter away yang dilarang ya, yang membuat pemasukan klub ini merosot drastis baik dari segi penjualan tiket maupun penjualan merchandise. Gara-garanya apa ya, balik lagi lah, tentu saja tragedi Kanjuruhan yang membuat adanya aturan supporter dilarang away. Seandainya saja nggak banyak mafia di sepak bola Indonesia, tentu tragedi ini nggak akan terjadi. Kami di sini nggak menyalahkan Arema lu ya, kami menyalahkan oknum-oknum yang menyeting tragedi ini. Bisa itu dari pihak Polri, bisa itu dari pihak federasi ataupun operator, atau memang itu dari pihak klub itu sendiri. Makanya jangan bilang kami selalu menyudutkan Arema, nggak, itu salah. Kami nggak selalu menyudutkan Arema, tapi oknum yang menyeting tragedi ini. Lihat imbasnya. Kalian jangan selalu merasa kalian ini menjadi pihak yang tersakiti, tapi lihat imbasnya dong. Hampir semua klub ini kesulitan ekonominya gara-gara tragedi ini. Lu mikirin pihak lu sendiri, tapi lu nggak mikirin seluruh elemen sepak bola Indonesia. Paham nggak sih? Jangan ini mah giliran dikritik, ngomel, nggak mau disalahin. Ngapain sih nyalahin Arema mulu? Lu nggak lihat efeknya ke depannya ini parah banget loh. Klub-klub sengsara semua gara-gara pembatasan supporter. Gara-garanya apa ya, itulah tragedi itu. Yuk kalian itu ya sadar gitu loh. Kalau dikritik ya udah nerimo aja gitu. Jadi buat Persib ya, seandainya saja David da Silva ini nggak main lagi sampai akhir musim, ini kerugian besar bagi Persib. Dan David da Silva itu sendiri bahkan Persib akan kesulitan mencetak gol, dan DDS pun kemungkinan akan kembali gagal jadi top scorer yang belum pernah satu kali pun diraihnya.
Ada yang bilang ini godaan untuk jadi juara. Ya mungkin saja, tapi kami nggak bisa bilang kayak gitu ya. Cuma yang jelas berarti benar dong analisa kami kemarin di fakta di balik laga. Kalau memang ada yang menyeting laga itu, ya pantesan aja para pemain Persib ini kok sulit banget nyetak gol. Dan seolah ini ada instruksi emang laga ini tuh harus berakhir imbang. Ya silahkan pendapatnya masing-masing. Terus ini juga ada yang nanya, Bang, kabar cederanya Beckham sama Siro gimana? Ya lihat aja sendiri ya videonya ya. Kami pribadi belum mendapatkan info dari orang kami di Persib soal cedera apa yang dialami Siro dan Beckham. Soalnya sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif oleh tim dokter Persib, yakni pemeriksaan sinar X, MRI, CT scan, dan USG. Tapi kalau kita lihat di video ini ya, Beckham ini kemungkinan sih cederanya ankle. Tapi kalau yang dibalut itu punggung kaki, ini bisa jadi tendinitis nih. Dan ini butuh waktu yang cukup lama loh, bisa sampai 2 bulanan deh penyembuhannya. Nah kalau Siro ini, kalau kami di dunia sepak bola itu kami menyebutnya patellar tendinitis, yakni cedera tulang kering dan tempurung lutut yang menyakitkan pada paha bagian samping dan belakang. Ini wajar sih kalau dialami oleh Siro, sebab penyakit ini tuh biasanya tuh diterima atau diderita oleh para atlet yang emang seperti pelari cepat dan mengandalkan otot paha dan betis dalam bermain. Tapi cedera seperti ini tuh nggak lama kok, paling lama juga 2 minggu atau paling cepat 1 mingguan lah udah kelar. Jadi lawan Persita kami nggak tahu ya dua pemain ini akan bisa tampil atau enggak. Kalau Beckham sih udah pasti nggak bisa tampil ya. Dari Persebaya, penalti goib di laga Arema versus Persebaya berbuntut panjang setelah pihak Persebaya resmi layangkan surat protes pada PSSI dan LIB. Kejadian ini pun menyeret nama Ketum PSSI Erick Thohir. Dahlan Iskan, yakni seorang mantan Menteri BUMN yang digantikan oleh Erick Thohir yang juga pemilik Persebaya alias ayah dari bos Persebaya Azrul Ananda, langsung membuat postingan di Instastory-nya yang bertuliskan, Iwan Budianto itu yang mana sih Pak Erick Thohir? Ya iyalah wajar kalau pihak Persebaya ini curiga. Kan ini sangat aneh banget loh, orang yang notabene nggak terdaftar sebagai official team tapi kok bisa ada duduk di bench pemain saat Arema lawan Persebaya. Ini aturannya dari mana? Kalau kami bikin berita seperti ini, pasti nih para pendukung Arema nyalahin kami nih. Ya udah wajar lah, tapi ya kalian harus tahu klub kalian itu seperti itu. Ini kan lucu loh menurut kami. Dahlan Iskan ini adalah salah seorang tim suksesnya Erick Thohir saat maju dalam pencalonan jadi ketum PSSI dulu. Tapi ternyata Erick Thohirnya justru membela orang-orang dan klub-klub yang sama sekali nggak ngedukung dirinya saat pencalonan dirinya dulu. Persib, Rans, Persebaya, Persis Solo, dan tim-tim lain yang jadi pendukung Erick Thohir justru jadi tim-tim yang selalu dirugikan. Makanya wajar kalau banyak yang menganggap Erick Thohir ini kacang lupa kulitnya, alias nggak tahu balas budi. Silakan kalau pendukung Eto emosi pada kami, tapi inilah faktanya. Lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Dari PSM Makassar, inilah deretan momen-momen kontroversi di laga PSM kontra Borneo. Ini kalau kami yang bahas, pasti kami dihujat sama para pendukung Borneo FC. Tapi bukan cuma kami loh yang mengunggah hal ini. Nih, akun teman supporter pun mengunggah hal ini. Nih kami akan jelaskan sama kalian ya. Yang pertama, Kei Hirose menyikut Yance Sayuri. Ini harusnya kartu kuning, tapi nggak dikasih kartu kuning sama sekali. Yang kedua, tarikan Leo Guntara pada Adilson. Ini harusnya pelanggaran dan kartu kuning, tapi nggak dianggap pelanggaran juga.
Yang ketiga, gol Mansaray dianggap offside. Padahal lihat sendiri kalian, ini murni 100% onside. Yang keempat, tackle keras Diego Michel pada Yacob Sayuri. Ini harusnya kartu merah loh, tapi nggak dapat kartu dia di sini. Yang kelima, Leo Guntara harusnya mendapatkan kartu kuning kedua saat menjegal Kenzo Nambu. Paham kan sekarang kalau kami bilang sepak bola Wakanda ini penuh settingan? Masih banggakah kalian yang menganggap diri kalian pemuncak klasemen dengan tingkah laku pemain kalian yang seperti ini? Atau memang inikah wajah asli kalian, wajah asli klub Indonesia dan wajah asli petinggi klub Indonesia? Tak punya rasa empati alias nggak punya rasa malu. Padahal di setiap pertandingan itu pasti ada yang namanya bendera fair play. Tapi itu cuma jadi pajangan. Sepak bola bukan lagi jadi ajang olahraga yang penuh sportivitas, tapi jadi ajang keserakahan. Buat yang masih suka protes kalau kami bikin berita kayak gini, bukalah mata hati kalian. Kami nggak pernah menjelekan atau menyudutkan tim manapun ya. Kami ini cuma memaparkan kebenaran aja. Tapi kalau kalian nggak terima dengan kebenaran, banyak-banyaklah istighfar. Nauzubillah, berarti hati kalian ini udah digelapkan dan ditutupi oleh iblis. Nah, buat yang paham agama, ini hukumnya gimana ya? Mereka ini kan main bola, kerja, itu kan harusnya halal. Tapi mereka melakukan dengan segala cara, termasuk dengan cara curang. Ini hukumnya gimana ya? Soalnya kami nggak bisa jelaskan kalau soal ini ya. Ya silahkan saja yang lebih paham agama bisa ngejelaskan. Kalau ini dianggap haram, berarti apa bedanya dong dengan main judi? Kalau nanti ada yang komentar, jangan bawa-bawa agama. Maaf ya, manusia hidup itu harus punya agama. Kalau lu nggak mau disentil soal agama, dia berarti lu nggak punya agama. Paham? Dari Timnas Indonesia, kami cuma mau kasih lihat video ini dan kalian mengomentari video ini. Silahkan ya. Setuju apa enggak nih dengan pendapat Coach Justin? Yaitu sih sah-sah saja pendapat kalian masing-masing ya. Gue berani taruhan, kita nggak akan lolos Piala Dunia. Nggak realistis, kita tidak akan lolos. Rank FIFA itu gue bagi dengan 5 grup. Grup pertama, rank 1 sampai 50. Ini yang langganan Piala Dunia berada di sini. Grup kedua, 50 sampai 100. Ini yang diisi oleh Irak, Cina, Lebanon, Jordan. Grup ketiga itu 100-150 itu ASEAN. Grup keempat 100 itu lebih Timor Leste dan kawan-kawan. Kita sekarang berada di ambang masuk ke grup 2. Walaupun kita berada di 140, tapi gue bilang kita udah cukup kuat untuk masuk ke level 2. Make sure sampai Piala Dunia lu cari jam terbang agar bisa masuk ke grup 2. Dalam perjalanan ke sana, lu harus bisa mengalahkan tim kayak Irak, Cina, Lebanon, kayak gitulah. Nah, pada saat lu beberapa tahun ke sana, ranking lu naik, lu udah mendekati ring 50 nih. Baru nanti di 2030, 50-50, tergantung drawing. Kita ada kecil peluang, atau setengah 50% untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Itu lebih realistis. Sekarang lu berada di sini, asumsi lu menang lawan Irak, lu masuk grup lu menang pun tetap runner up. Oke, kita runner up ketemu juara-juara grupnya dari gue celaka itu.